Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin perkenalkan, saya Zenita Tasyalia Fitri, mahasiswa program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan hasil penelitian yang saya paparkan pada artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Regulasi Emosi Kognitif dan Kelekatan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Perundungan pada Siswa SMP di Jakarta. Pada penelitian ini, definisi regulasi emosi kognitif mengacu pada pernyataan yang dikemukakan oleh Garnetsky dan Craig yang menyatakan bahwa regulasi emosi kognitif merupakan sebuah cara kognitif dalam mengelola asupan informasi yang dapat membangkitkan emosi dalam diri. Sedangkan untuk kelekatan teman sebaya mengacu pada pernyataan yang dikemukakan oleh Neufeld yang mengemukakan bahwa kelekatan teman sebaya merupakan ikatan yang melekat yang terjalin di antara siswa dengan teman-teman sebayanya, baik hanya dengan satu orang maupun dengan sekelompok teman sebaya. Selanjutnya untuk perilaku perundungan pada penelitian ini mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh UNESCO, yaitu perundungan atau bullying merupakan tindakan disengaja yang agresif terjadi secara berulang terhadap korban, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuasaan sehingga membuat korban rentan serta tidak berdaya untuk membela diri. Baik, kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah masih terus berlanjut dari tahun ke tahun, di mana bisa dilihat pada data kasus perundungan yang dipaparkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana pada tahun 2020 hingga tahun 2022, kasus perundungan yang terjadi mengalami pasang surut dengan angka yang cukup ekstrim, di mana pada tahun 2020 terjadi 119 kasus perundungan, lalu turun menjadi 53 kasus pada tahun 2021, dan kemudian naik secara signifikan pada tahun 2022 dengan angka 226 kasus. Adapun menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah di wilayah DKI Jakarta mencapai angka 41%, di mana untuk rinciannya itu sebanyak 21% dari kasus yang terjadi berupa perundungan dan kekerasan secara psikis. Kemudian menurut Bulu et al. Dan Prasetyo et al., faktor yang memicu siswa melakukan perilaku perundungan adalah dikarenakan adanya pengaruh teman sebaya dan regulasi emosi yang buruk. Baik, sebelumnya telah dilakukan studi pendahuluan di salah satu SMP negeri di Jakarta, yaitu SMP Negeri 24 Jakarta. Diketahui bahwa dari total 61 siswa yang menjadi responden, sebanyak 47,5% siswa pernah melakukan perundungan terhadap siswa lain. Sedangkan 37,7% lainnya pernah menjadi korban perundungan dari siswa lain. Untuk jenis perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut, yaitu berupa perundungan verbal dan perundungan relasional. Baik, tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui pengaruh regulasi emosi kognitif terhadap perilaku perundungan pada siswa SMP Negeri 24 Jakarta. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kelekatan teman sebaya terhadap perilaku perundungan pada siswa SMP Negeri 24 Jakarta. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh regulasi emosi kognitif dan kelekatan teman sebaya terhadap perilaku perundungan pada siswa SMP Negeri 24 Jakarta. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara survei dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan Mei sampai bulan Juni 2024 berlokasi di SMP Negeri 24 Jakarta. Adapun untuk populasi penelitian yaitu siswa kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 24 Jakarta, yaitu dengan total 459 siswa. Kemudian untuk sampelnya itu ada sebanyak 214 siswa. Di mana pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Kemudian untuk teknik pengumpulan data ada dua, data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer yang dikumpulkan melalui angket atau Google Form. Kemudian untuk data sekunder yaitu berupa informasi yang dikumpulkan melalui artikel ilmiah, buku atau website resmi yang berkaitan dengan tema penelitian. Kemudian setelah data dikumpulkan, untuk teknik analisis data pada penelitian ini ada dua, yaitu pertama uji prasyarat, yang kedua ada uji hipotesis. Untuk uji prasyarat,
Yang pertama dilakukan uji normalitas, kemudian linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan yang terakhir autokorelasi. Kemudian untuk uji hipotesis dilakukan uji persamaan regresi linear sederhana, signifikansi persamaan regresi sederhana, persamaan regresi linear berganda, dan signifikansi persamaan regresi berganda. Nah, berikut ini adalah deskripsi seberang responden berdasarkan karakteristik. Yang pertama ada responden berdasarkan tingkatan kelas. Diketahui bahwa sebagian besar responden berasal dari kelas 7, yaitu sebesar 55%. Kemudian, berdasarkan usia, responden yang terlibat pada penelitian ini sebagian besar berusia 14 tahun, atau sebesar 47% siswa merupakan remaja yang berusia 14 tahun. Adapun untuk jenis kelamin, responden paling banyak yaitu adalah responden perempuan, yaitu sebesar 51%. Kemudian berikut ini adalah deskripsi masing-masing variabel penelitian. Didapatkan bahwa untuk variabel regulasi emosi kognitif, responden berada pada kategori sedang, yaitu 65%, atau dapat dikatakan bahwa regulasi emosi kognitif yang dimiliki oleh siswa SMPN Negeri 24 Jakarta tergolong cukup optimal. Kemudian untuk kelekatan teman sebaya, juga berada pada kategori sedang, yaitu sebesar 53%, yang berarti bahwa siswa SMP Negeri 24 Jakarta memiliki tingkat kelekatan teman sebaya yang cukup baik. Kemudian untuk perilaku perundungan, diketahui bahwa siswa SMP Negeri 24 Jakarta berada pada kategori sedang, yaitu 61%. Baik, berikut ini ada hasil uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas. Diketahui bahwa asymptotic signifikansinya untuk ketiga variabel penelitian adalah sebesar 0,200, yaitu lebih dari 0,05. Untuk uji linearitas antara regulasi emosi kognitif dengan perilaku perundungan didapatkan signifikansi pada deviation from linearity sebesar 0,158, yang berarti lebih dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan linear antara regulasi emosi kognitif dengan perilaku perundungan. Kemudian untuk uji linearitas antara kelekatan teman sebaya dengan perilaku perundungan, didapatkan nilai signifikansi pada deviation from linearity sebesar 0,329, yang mana lebih dari nilai signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara kelekatan teman sebaya dengan perilaku perundungan. Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas, didapatkan nilai toleransi sebesar 0,869, yang mana lebih dari 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,150, yang mana kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel penelitian. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas didapatkan untuk variabel regulasi emosi kognitif, signifikansinya sebesar 0,223, yang mana lebih dari 0,05, sedangkan untuk variabel kelekatan teman sebaya sebesar 0,120, yang mana juga lebih dari nilai signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya untuk uji autokorelasi didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,002, yang mana setelah dilakukan interpolasi data untuk sampel sebanyak 214 responden pada tabel Durbin-Watson, kemudian diperoleh nilai DU sebesar 1,730, yang berarti nilai D memenuhi syarat D lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 kurang DU, yaitu 2,002 lebih besar dari 1,730 dan lebih kecil dari 2,27, sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan diterima, yaitu tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif. Adapun untuk hasil uji hipotesis, untuk uji persamaan regresi linear sederhana pada variabel regulasi emosi kognitif dengan perilaku perundungan, didapatkan model persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y-topi sama dengan 24,985 plus 0,043X. Kemudian untuk uji signifikansi regresi sederhana, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,058, yang mana lebih besar dari nilai signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa regulasi emosi kognitif tidak berpengaruh terhadap perilaku perundungan. Kemudian untuk uji persamaan regresi linear sederhana antara kelekatan
teman sebaya dengan perilaku perundungan, didapatkan model persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y topi sama dengan 24,586 plus 0,062X dengan uji signifikansi regresi sederhananya, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,003, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelekatan teman sebaya memiliki pengaruh terhadap perilaku perundungan. Adapun besar pengaruh yang diberikan oleh kelekatan teman sebaya terhadap perilaku perundungan adalah sebesar 4,1%, yaitu bisa dilihat dari uji koefisien determinasi pada kolom R square, yaitu 0,041. Selanjutnya untuk uji persamaan regresi linear berganda, didapatkan model persamaan regresi yaitu Y topi sama dengan 24,586 plus 0,021X1 plus 0,055X2. Untuk uji signifikansi regresi berganda ketiga variabel penelitian, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,008, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa regulasi emosi kognitif dan kelekatan teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku perundungan. Adapun untuk tingkat pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu sebesar 3,6%, dapat dilihat pada uji koefisien determinasi pada kolom adjusted R square, yaitu 0,036. Sehingga berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari regulasi emosi kognitif terhadap perilaku perundungan pada siswa SMP Negeri 24 Jakarta. Kemudian terdapat pengaruh positif yang signifikan dari kelekatan teman sebaya terhadap perilaku perundungan pada siswa SMP Negeri 24 Jakarta, dan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara regulasi emosi kognitif dan kelekatan teman sebaya terhadap perilaku perundungan pada siswa SMP Negeri 24 Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.